Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung dari Navisa Sel. Sekarang kita berjumpa lagi dan sekarang saya akan mau kasih tips ke kalian bagaimana caranya melatih skill jumper kalian. Nah, skill jumper sendiri di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Apalagi di kasus-kasus seperti ISP. ISP atau Direct by IMMC bisa kita lakukan untuk kasus-kasus seperti buka kode kunci, bahkan nge-flash sekalipun. Nah, bagaimana cara latihannya? Let's check it out. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk latihan kali ini? Tentunya kalian harus punya bangkai, apapun itu. Saya sarankan sih bangkai-bangkai smartphone seperti Samsung ya. Apa aja ya, bangkai Samsung yang sudah jelas-jelas tidak terpakai. Nah, tentunya kalian butuh solder yang bagus. Nah, kemudian berikutnya kalian butuh kawat jumper dan kalian butuh timah serta kalian butuh flux untuk membantu proses jumper kalian. Oke. Nah, kita akan masuk ke mikroskopnya ya, pandangan mikroskop biar teman-teman bisa langsung lihat juga caranya. Karena kalau saya jelaskan dari sini nggak kelihatan, bos. Oke, let's go. Nah, jadi sekarang kita udah punya mesinnya. Nah, mesinnya sudah saya taruh di meja kerja dan ini udah siap untuk di ini. Jadi kita memanfaatkan jalur konektor kamera di sini. Kalau nggak salah ini konektor kamera ya. Nah, konektornya seperti ini, cuman saya angkat, kemudian kita jadikan bahan untuk latihan. Nah, sekali lagi yang kita siapkan adalah solder, kawat jumper, timah, flux, dan mesinnya. Oke, tentunya awal-awal tidak lupa kita bersihkan dulu. Nah, di sini saya akan bersihkan dulu. Jadi media yang kita mau jumper usahakan bersih dulu. Ya. Jadi di sini kita nggak nyervis, tapi kita exercise atau latihan untuk mengasah skill jumpernya kita. Ya. Jadi usahakan. Nah, kemudian setelah itu kita aplikasikan flux di tempat yang kita mau jumper, dikit aja. Kalau banyak teman-teman yang tanya, bang pakai flux apa bang? Nih saya pakai flux mekanik ya, yang modelnya seperti ini. Jadi selain fluxnya yang bagus, bening, tidak meninggalkan bekas dan lain sebagainya, medianya juga bagus ya. Jadi kemasannya juga bagus. Jadi kita kalau mau pakai itu tinggal tinggal ditekan aja dikit, nah dia keluar. Kalau teman-teman ingat ininya TS, kemasannya lem TS, nah itu dia pakai kemasan yang sama. Mantap bener ya. Harganya pun masih terjangkau lah. Dan untuk pengerjaan jumper, untuk cetak IC, untuk pasang konektor, mantap banget. Nah, ini bukan endorse ya. Jadi mekanik kalau mau endorse siapa tahu ya. Karena kebetulan saya pakai, saya suka barangnya ya. ICU, bro, ICU. Mekanik. Langsung email ya. Kali aja ada bisnis ya kan. Oke, kita lanjut. Kita sudah pasang fluxnya. Kemudian kita langsung jumper aja. Jadi di sini saya cuma menggunakan tangan untuk mengarahkan flux kawatnya seperti ini. Ya, kita jumper dari ujung sebelah sini. Ya. Nah, jadi usahakan teman-teman punya solder yang bagus. Nah, ini sudah selesai untuk di ujung sebelah sini. Kemudian saya arahkan ke
kaki sebelahnya untuk kemudian saya jumper seperti ini. Jadi ini teknik jumper cross ya, jumper jembatan, bridge kalau saya bilang ya. Jadi kita bikin jembatan aja dari sini ke sini ya. Nah ini kita sudah selesai ya, untuk jumperan yang pertama. Kemudian kita potong kawatnya, usahakan pas di ujung jumperannya, dan kita wajib untuk tekan, jangan diiris ya. Tekannya juga tekan pada kawatnya, bukan pada mesinnya ya. Jadi tekan pada kawatnya, jangan di mesin. Nah kalau ada teman-teman yang bertanya, apakah harus pakai mikroskop? Saya nggak punya dana untuk beli mikroskop. Nggak mesti, yang penting matamu sehat aja. Kita pakai mikroskop ini untuk yang matanya udah ini ya, udah rabun aja ya. Mataku kebetulan udah silinder, udah lama, karena dulu sering jumper dan akhirnya imbas ke mata, dan ya mau nggak mau harus diimbangi dengan memakai mikroskop biar masih bisa cari uang. Nah saya lanjutkan jumper berikutnya seperti ini. Ini sudah terpasang. Setelah itu saya potong lagi. Ingat, jangan diiris tapi ditekan. Ingat, jangan diiris tapi ditekan seperti ini. Set. Nah itu saya jamin kalau kalian tekan pada kawatnya, bukan pada mesinnya, mesinnya tidak akan meninggalkan bekas ya. Kita ulang lagi jumper dari bawah, dari atas maksudnya, seperti ini. Baru kita jumper lagi. Dari sini ke selesai. Begitu terus sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah, sampai habis. Nah, kemudian yang kalian atau teman-teman harus perhatikan adalah 3 hal pada saat ngejumper. Pertama adalah bisa dulu. Jadi teman-teman harus bisa ngejumper dulu. Gak usah perhatikan yang lain, yang penting bisa jumper dulu. Gak usah mau cepat-cepat buru-buru, santai, pelan-pelan jumper. Buat teman-teman yang tidak punya mikroskop, bisa sambil lihat kerja jumper. Tapi kalau kalian rasa nggak bisa nih, mustahil tanpa jumper, ya emang kayak gitu. Zaman sekarang mesin itu udah gede, udah kecil-kecil kayak gini. Jadi mau nggak mau kalau kita mau latihan ya harus ada medianya, media bantunya ya. Jadi minimal kaca pembesar lah ya. Atau beli mikroskop yang USB yang ke komputer itu juga bisa. Paling enggak kalian bisa lihat. Nah, jadi yang pertama bisa dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian yang harus kalian perhatikan adalah rapi ya. Jadi bisa dulu kemudian rapi. Nah, setelah itu, setelah bisa, setelah rapi pekerjaannya, baru kalian kejar cepatnya. Jadi setelah bisa cepat, setelah bisa rapi, usahakan cepat. Nah, cepat harus rapi. Ya. Cepat pekerjaan harus rapi. Jangan karena mau cepat akhirnya nggak rapi, nggak dibersihin dan lain sebagainya. Ya. Bikin jumperan seperti ini, terus bersihkan dan lihat hasilnya. Lakukan terus. Insya Allah pasti akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Jadi latihan di bangkai, jangan nanti latihan di mesinnya orang ya. Itu bukan hal yang bagus. Bagus kalau latihannya itu berhasil, tapi kalau gagal di mesinnya orang kan
bukan hal yang patut dibanggakan ya. Nah, itu untuk exercise pertama. Nah, exercise yang kedua adalah kita akan menjumper dari komponen ke komponen. Nah, pada hal ini dalam hal ini kita akan ngejumper seperti ini. Kalau kalian lihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ya. Sekarang di layar itu ada dua komponen loop atau lilitan yang kejumper satu sama lain. Bukan karena, jadi sekali lagi saya ingatkan, nggak ada yang mau diservis di sini, nggak ada yang mau diperbaiki di sini, murni untuk exercise. So this is just for exercise and nothing else, untuk latihan aja ya. Buat teman-teman yang masih pemula, saya sarankan untuk memulai dari komponen yang besar dulu. Contoh komponen L ini. Nah, ini. Nah, pertama-tama jangan lupa untuk bersihkan dulu ya. Nah, setelah dibersihkan, baru setelah itu kasih flux komponen yang kita mau jumper ya, seperti ini. Oke, setelah sudah kita kasih flux, baru kita siapkan soldernya dan kita bisa coba untuk langsung jumper seperti ini. Nah, kita coba untuk jumper di atas dulu ya. Coba jumper dari atas seperti ini. Dari atas komponen. Nah, kalian juga ada pilihan untuk bisa memilih untuk menjumper di samping komponen seperti ini. Juga bisa menjumper di samping komponen seperti ini. Jadi usahakan untuk karena belum ada timah, kita wajib untuk menambahkan timah. Nah, ini di samping ya. Jadi kalian punya pilihan untuk jumper dari samping atau jumper dari atas. Untuk jumper dari samping saya biasanya tekuk seperti ini pada saat mau dipotong. Jumperannya sudah berhasil. Nah, coba terus di komponen yang besar, terus kurangi lagi yang agak kecil dikit ya. Kan tadi kita ngejumper dari sini. Nah, coba lagi di komponen yang agak lebih kecil lagi seperti ini. Nah, contoh sekarang saya akan jumper ke komponen kapasitor yang ada di samping sini. Nah, saya bisa latihan jumper dari komponen yang ada di sebelah sini. Nah, dalam hal ini saya hanya bisa ngejumper dari atas. Kenapa? Karena komponen atau solder saya susah untuk menjangkau komponen yang ada di samping, jalur yang ada di samping ini agak susah ya, dan bisa berpotensi timah kena antara komponen ini dan ini. Jadi saya memilih untuk jumper dari atas. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih mau jumper kemana saja. Jadi ini murni latihan ya. Jadi saya akan coba untuk jumper ke sini. Jadi karena ini murni latihan, jadi jumper aja. Kasih flux, jangan lupa. Seperti ini. Saya akan jumper ke sini. Saya cukup arahkan solder ke sini dan biarkan panasnya yang bekerja. Kita cukup rapatkan, tidak usah ditekan. Jadi ingat, menjumper itu solder yang harus berperan penting. Jadi kita nggak perlu pakai tenaga untuk menekan ya. Biarkan panasnya yang bekerja.
kemudian saya tekuk seperti ini biar jumperannya selesai. Nah, itu selesai. Kurang lebih ya, hampir sama dengan cara yang tadi. Nah, kemudian kita coba di komponen yang lebih kecil lagi. Seperti misalnya yang ini. Saya akan coba jumper dari L dari resistor ini. Coba jumper, set. Saya akan jumper ke komponen. Nah, perhatikan di sini ya. Pada saat saya menjumper, jumper dari samping. Karena kenapa? Karena kebetulan mata solder saya bisa menjangkau dari samping. Saya akan jumper dari samping seperti ini. Kemudian saya akan tekuk sedikit biar tidak kena dengan kapasitor yang ada di sebelah kirinya. Tekuk seperti ini. Kemudian saya arahkan seperti ini. Lalu kemudian saya tekuk seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan pingset untuk mengarahkan. Jadi semakin kecil jumperan kita, semakin kita membutuhkan alat bantu. Dalam hal ini saya menggunakan alat bantu pingset ya, untuk mengarahkan kawat jumper saya seperti itu. Nah, sudah selesai, udah ke jumper. Saya tinggal pelan-pelan untuk saya pelan-pelan tekuk seperti ini biar dia terbuka. Jadi mohon maaf kalau kameranya agak kabur ya, karena saya pakai kamera seadanya saja. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat bisa tahu ya, tidak bisa lihat exercise yang saya maksud di sini. Tuh, lihat, walaupun ditekuk-tekuk seperti apa, kalau jumperan kita kuat, dia tidak akan lepas. Nah, itu adalah exercise yang kedua. Jadi teman-teman jumper dari komponen ke komponen menggunakan kawat, dan kalian jangan lupa untuk perhatikan 3 hal, yaitu pertama bisa dulu, yang kedua rapi, yang ketiga teman-teman wajib untuk kejar cepatnya ya. Jadi cepat. Setelah bisa, rapi, kemudian cepat. Nah, itu tadi exercise kedua. Nah, exercise ketiga adalah kita akan coba jumper dari konektor. Kayak gini. Nah, ini kita akan jumper kawat keluar untuk latihan. Jadi sekali lagi, ini adalah exercise saja, tidak ada yang mau kita servis di sini, dan kita nggak ngerusak karena ini adalah bangkai ya. Sudah kita bersihkan seperti ini, kasih tisu. Kemudian jangan lupa di apa? Exercise berikutnya adalah jumper dari konektor, atau latihan berikutnya adalah jumper dari konektor. Nah, kita akan coba jumper seperti ini. Kita akan memanfaatkan timah yang sudah ada di konektornya, seperti ini. Perhatikan. Oke, seperti ini, perhatikan ya. Ini saya akan arahkan ujungnya ke sebelah sini. Jadi usahakan itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang di konektor ini ya,
kalau teman-teman perhatikan pada kaki konektor itu ada kaki yang dari konektor, ada kaki yang dari mesin. Nah, usahakan pada saat teman-teman ngejumper itu kalian jumpernya dari kaki yang ada di mesin ya, jangan di atas sini. Usahakan di sini karena ini adalah space yang lumayan atau tempat yang lumayan bagus untuk dipakai jumper. Seperti ini, saya akan potong lagi. Ingat, ditekan, jangan diiris. Dan kita akan jumper lagi. Kita ambil lagi ujungnya seperti ini. Nah, ini sekali lagi ini adalah jalur grounding dan mungkin akan sedikit lama untuk sudah ya, sudah berhasil kita jumper, tinggal dipotong aja lagi. Dan kita lakukan untuk yang ketiga seperti ini. Ya. Ini adalah jumperan yang Oke. Lakukan terus sampai ke semua konektornya, sampai jadi kumis semua ya. Jadi lakukan ini sampai benar-benar terjumper semuanya. Nah, ini kalian juga harus perhatikan 3 hal, yaitu bisa, rapi, dan cepat. Bisa, rapi, dan cepat ya. Ini juga apabila kalian lakukan berulang-ulang akan membantu melatih tangan, koordinasi antara tangan kiri dan kanan. Nah, ingat tujuannya di sini adalah latihan agar handphone user tidak kita jadikan bahan untuk latihan. Ini hanya untuk teman-teman yang masih baru, dan apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf karena saya sendiri mempraktekkan ini untuk anak-anak kursus saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu saja tips melatih skill jumper dari saya. Saya Agung dari Navisa, saya undur diri. Sampai jumpa.